Halo semua, balik lagi bersama gue Metoys. Kali ini kita bakal nge-review salah satu item secondary rider dari series Kamen Rider Z, yaitu teman-teman, yaitu Kamen Rider Nox, yaitu DX Nox Driver ya teman-teman ya. Di sini adalah alat perubahan untuk menjadi Kamen Rider Nox ya teman-teman, atau Odaka yang berubah menjadi Kamen Rider Nox teman-teman. Nggak diceritain gimana cara dapetnya, kalau nggak salah tiba-tiba dia udah dikasih drivernya aja. Dan ini bukan buatan si Code ya teman-teman, melainkan buatannya si bosnya si Nox yang sekarang, atau si mantan kode number nomor 2 ya teman-teman ya. Nah di sini kita lihat ya teman-teman, kita bakal nge-review dulu bagaimana bentuk DX-nya. Ini bentuk DX-nya unik ya teman-teman, karena banyak sisi yang kayak ada duri-duri tajamnya gitu. Dan ini mekanismenya dia bukan lagi diputer kapsemnya, tapi diputer drivernya teman-teman. Jadi nanti ini bisa diputer kayak gini teman-teman. Nah ini dia kayak mirip-mirip kayak sama kayak Zio ya teman-teman ya, diputar kayak gini, nanti kapsemnya bakal ngebuka di sini teman-teman. Nah apa namanya, gue ini sekarang suka ketuker ya teman-teman ya. Gue sering masukinnya di sini, waktu gue coba-coba ternyata ini yang di sini tempat buat masuk kapsem ya teman-teman. Oke, ini aja kayaknya nih. Coba kita nyalain dulu ya. Nah tombol itu ada di sebelah sini teman-teman. Oke, gitu doang ya bunyinya ya teman-teman, nggak ada semacam kayak nyebut Nox Driver atau gimana ya. Nah cuman gitu doang teman-teman, doang bunyi sound efeknya doang. Nah ini kalau misalnya LED-nya ada di sini teman-teman, kalau kalian pencet pinpointnya, nah ini ada suara-suaranya teman-teman ya. Dan ini kalau bisa diputar juga kayak gitu bunyinya, tandang terus bisa kita putar, nanti bakal ngasih suaranya teman-teman. Nah itu untuk depannya. Kalau samping-sampingnya ini dia beda sama kayak Z Driver yang yang transparan teman-teman. Ini udah ada default abu-abu, jadi nggak ada LED yang nerangin si beltnya ini teman-teman, sama kayak di sini juga. Dan ini bagian belakangnya ya kurang lebih sama lah kayak Nox Driver ya, cuman bentuknya aja yang agak sedikit yang berbeda teman-teman, nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut ke review kapsemnya. Nah kapsemnya ini berbeda ya teman-teman dengan kapsem yang biasa. Ini bakal gue kasih unjuk dulu kapsemnya. Dia kayak gini teman-teman. Ini kapsem yang iris yang lama ya teman-teman ya, yang bisa diputar kayak gini. Kalau ini bener-bener nggak bisa diputar deh, cuman bisa ditekan ininya doang, dan bisa dibuka nanti di sebelah sini teman-teman kayak gini. Nanti dia bakal berubahnya, ngebuka kayak gini teman-teman ya. Dan ya udahlah, nggak bisa dimainin, cuman dimainin diklik-klik doang ini kayak gini. Oke teman-teman, kita langsung aja nge-review untuk berubahnya teman-teman. Pertama yang kita sediain yaitu Nox Driver ya teman-teman ya. Lanjut kita ke kapsemnya. Nah kapsemnya ini diinsert di sebelah kanan ya teman-teman ya, karena ini ada trigger untuk membuka kapsemnya. Kita coba masukin. Nah ini pinpointnya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau untuk Nox Driver kapsemnya si Nox, kelihatan nggak ya? Dia ada dua di sini. Udah nggak kelihatan ya, kurang fokus. Pokoknya dia ada dua di sini, dan ada sekitar 3 di sini teman-teman. Jadi ini yang bakal nentuin bunyinya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masukin aja ke sini. Oke, shadow ini standby sebelum ditekan ininya teman-teman. Kita coba tekan. Ini standby mau berubahnya. Sekarang kita putar ya. Oke teman-teman, kita udah berubah menjadi Kamen Rider Nox, dan bisa dilihat tadi teman-teman di sini ternyata ada 2 gambar, satu warna biru, satu warna kuning. Yang kuning ini Noxnya lagi ngelakuin rider kick ya teman-teman ya. Sedangkan yang warna biru tadi dia itu kayak lagi lari-larian gitu teman-teman. Nah untuk menggunakan kekuatannya kita tinggal tekan di sini aja teman-teman ya. Kalau misalkan di Z Driver kan diputar ya, kali ini kita tinggal tekan di sini aja. Ayo kita coba tekan. Nah tuh ada biru tuh. Oke kayak gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba berubah lagi. Waduh silau banget. Nah kita coba berubah lagi teman-teman ya, untuk lihat yang warna birunya.
kita berubah engine. Oke, kita lihat tadi ada dua orang yang saling larinya saling berhadapan-hadapan ya teman-teman ya. Dan pasti satuin jadi Noxia sedang rider kick teman-teman. Kita coba lagi ini ya buat ngaktifin skillnya. Nah, uniknya teman-teman, kalian nggak bisa asal putar ini sembarangan ya. Jadi kalian harus neken tombol yang di sini teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Dan ini standby untuk serangan ini ya teman-teman, serangan pamungkasnya. Nah, kita tekan ini baru kita putar teman-teman. Oke, kita dengerin. Nah, itu dia teman-teman serangan terakhirnya si Nox ya teman-teman. Dan dia nggak bisa kayak Z Driver yang bisa beberapa kali ditekan-tekan gitu terus suaranya berbeda teman-teman. Dia cuma punya satu finisher doang. Kita coba ulang lagi. Oke, kayak gitu teman-teman. Sekarang kita coba Custom Lime ya teman-teman ya. Ini kalau untuk mencopotnya ada tombol juga di sini teman-teman buat ngelepasnya. Nah, tapi ini kita tutup dulu. Ini gua ke atasin ya supaya nggak silau banget. Nah, habis itu kita tekan yang bagian sini teman-teman. Bagian sini. Oke, kita tekan dulu. Nah, dia baru mencopot si customnya. Sekarang kita coba erase dulu ya teman-teman ya, kayak di filmnya. Dia si Nox ini bisa pakai erase custom ini teman-teman. Oke, kita coba. Nah, erase ini penggunaannya bukan diputar lagi teman-teman, tapi bukan diputar customnya, tapi diputar drivernya teman-teman. Kita putar. Oh, langsung finisher dia. Oke, kita putar. Oke, namanya erase delete ya teman-teman. Jadi apa namanya, dia ini udah nggak ada form tentang erase ya, tapi langsung finishernya. Nah, kalau mau dengerin lagi, kalian bisa nge-trigger di sebelah sini teman-teman untuk dengerin suaranya si erase. Coba kita tekan ya. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, sebenarnya kalau yang custom tadi kenapa dia ditekan di sini, karena dia nge-trigger ini teman-teman. Trigger yang tombol di sebelah sini buat apa, dengerin suara si customnya teman-teman. Oke. Kita pot. Sekarang kita coba untuk customnya si Z teman-teman. Ini gua ngambil yang recovery aja teman-teman, karena suaranya bakal sama semua. Oke, kita coba. Ntar, nah gua agak susah buat oh, nightmare suaranya. Oke, kita coba. Oh, suara perubahan nih. Kita dengar suaranya kayak gimana. Cuman unleash doang ya teman-teman ya. Oke, nggak ada. Kita coba putar lagi, apakah finisher? Oh iya benar, finisher. Kita coba putar. Cuman unleash doang ya teman-teman. Ini kayaknya ada sangkut pautnya sama yang versi Nox Driver yang warna hitam teman-teman, yang kayak di episode berapa gitu yang terakhir tuh, yang apa namanya, ibunya si Nem pakai itu buat nge-summon si Nightmare teman-teman. Oke, nah mungkin kalian bertanya-tanya gimana sih suara yang Shadow Custom ini di Z Driver. Apakah suaranya bakal beda atau apakah sama gitu ya teman-teman, atau menghasilkan suara yang berbeda. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, di sini gue udah siapin Z Driver dengan bakalnya si Night Invoker ya teman-teman. Kita coba nyalain dulu. Oke, sekarang kita masukin si Shadow Custom-nya ke Z Driver ini teman-teman. Nah, ini dia
capsumnya. Kita coba masukin ya, apakah suaranya bakal berbeda atau gimana. Dan ini nggak bisa diputar teman-teman, tapi kita bakal manfaatin untuk ditekan ininya teman-teman. Ini bisa ditekan yang bisa nge-trigger suaranya di Z Driver. Kita coba masukin. Oke, suaranya Z Driver ya. Oh, Nightmare. Oke, kita coba tekan ini. Oke, suaranya Awakening Nightmare Never End ya teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat sendiri warna-warni banget ya teman-teman. Ini terang banget teman-teman. Ya, kita langsung coba hit finisher ya, yang 3 kali dulu. Ya, Z Driver semua. Kita coba tekan. Oke, Nightmare Banish ya teman-teman ya. Sebelum kita ke yang keempat, kita coba tekan dulu buat pakai skillnya. Oke, sorry gitu doang teman-teman, halus banget ya. Sekarang kita coba yang keempat, Over Banish ya. Kita tekan. Oke, kayak gitu suaranya di Z Driver teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk review the Xnox Driver ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Kalau menurut gue ya namanya alat perubahan dari secondary reader juga fiturnya nggak terlalu banyak kayak yang di main reader ya teman-teman, karena readernya itu dia juga cuma sedikit dan dikhususkan untuk model capsum yang kebuka kayak gini teman-teman. Jadi kalau nggak salah ya, mau capsumnya kayak gimana pun teman-teman, dia bakal ngeluarin suara yang sama. Kalau misalkan Z ini kayaknya dia bakal ngeluarin seluruhnya, bakal ngeluarin suara Nightmare ya teman-teman. Sama case-nya kayak di Z Driver, kalau misalkan dimasukin capsum ini teman-teman, dia bakal berubah menjadi Nightmare juga teman-teman. Ya nanti kita lihatlah apakah ada kelanjutannya gimana, apakah nanti bisa ngebaca seluruh capsum yang ada, kita belum tahu ya teman-teman ya. Pokoknya ditunggu aja, kita lihat episode bakal kemana dan kita lihat bakal ada barang baru apa aja ya teman-teman ya. Oh ya, by the way, gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Mohon maaf dan lahir dan batin kalau misalkan gue ada banyak salah. Dan untuk Lord Invoker teman-teman, gue kayaknya belum bisa nge-review karena waktu itu belum ada uangnya. Jadi kayaknya kita bakal lanjut ke yang Catastrom ya teman-teman, karena gue baru PO ya Catastrom itu teman-teman. Jadi setelah ini sebenarnya ada Catastrom teman-teman, dan juga sebenarnya gue itu udah PO yang capsumnya yang Wolf sama yang Gun teman-teman. Cuman entah kenapa datangnya itu dia beda-beda teman-teman. Padahal gue mesennya itu berbarengan ya teman-teman ya. Jadi kata penjual tokonya yang capsumnya itu belum ready. Jadi ya untuk review yang capsum Gun sama capsum Wolf-nya ini kita tunda dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada, gua langsung review teman-teman. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Komen di bawah gua masih review apa lagi. Kalau misalkan ada barangnya, gua pasti akan langsung review. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa follow IG gua di @metos ya teman-teman ya. Karena di situ gua bakal ngasih tahu jam tayangnya untuk mainan yang bakal gua review selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu di next video. Bye bye.